Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 771 lubang hitam 01. Dalam pertempuran ini, Dimas Wu telah dikalahkan. Dia terbaring di tanah dengan wajah yang pucat seperti hantu, dan darah di sudut mulutnya yang sangat merah dan menyilaukan. Lubang di seluruh tubuhnya juga terus mengeluarkan darah dan sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Napasnya juga menjadi sangat lemah, dan bahkan kesadarannya pun meredup. Dia tidak bisa berpikir sama sekali, dan hanya menghirup napas untuk bertahan. Sebaliknya, Argus Feng mendarat dengan gagah dengan aura yang mendominasi. Dia berdiri di depan Dimas Wu, dan menatapnya dengan tatapan mata yang dingin. Di matanya, Dimas Wu sudah menjadi orang mati. Akhirnya, masih tetap otoritas tertinggi dari Sekte Tianqi yang mendapatkan kemenangan mutlak. Dia kembali ke postur kebanggaannya yang penuh dengan aura yang elegan, dan memiliki kekuatan terkuat yang cukup untuk merendahkan semua makhluk hidup. Dimas Wu telah menciptakan keajaiban, tetapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh Argus Feng, dan tidak ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan lagi. Sylvia Bai yang terus-menerus tegang melihat Dimas Wu jatuh ke tanah. Dia segera berlari dengan cepat ke sisi Dimas Wu dan bertanya dengan gugup, "Dimas Wu, apa kamu baik-baik saja?" Sylvia Bai telah menduga akhir yang seperti ini, dan dia tahu Dimas Wu akan kalah telak. Namun, setelah benar-benar melihat Dimas Wu menjadi seperti ini, dia masih tidak bisa menerimanya, dan kegelisahan di hatinya pun mencapai titik puncaknya. Kesadaran Dimas Wu masih kacau. Dia tidak dapat merespon Sylvia Bai, karena sedang memberontak di ambang kematian. Ketika melihat kondisi Dimas Wu, Argus Feng pun langsung tersenyum sinis dan berkata dengan remeh, "Orang yang tidak berkemampuan sebaiknya bertingkah laku dengan patuh. Jangan sembarangan berlagak menjadi pahlawan dan mencari mati." Kata-kata Argus Feng penuh dengan ejekan, tetapi kesadaran Dimas Wu belum kembali, jadi dia tidak bisa mendengar ejekan itu. Namun, Sylvia Bai mendengarnya dengan jelas, dan kemarahan pun muncul di wajahnya. Dia memelototi Argus Feng dan dengan galak berkata, "Cukup, Argus Feng." Ekspresi Argus Feng sedikit berubah. Dia menatap Sylvia Bai dengan tatapan yang dingin, dan berkata dengan tidak senang, "Cukup. Tentu saja itu tidak cukup. Itu semua tidak akan cukup jika aku tidak membunuh Dimas Wu." Meskipun satu kaki Dimas Wu telah memasuki pintu neraka, tetapi Argus Feng tidak akan berhenti sebelum dia mati. Begitu selesai mengatakan itu, aura pembunuh Argus Feng langsung meledak keluar. Dia mengangkat tombak emas di tangannya dan benar-benar ingin mengakhiri Dimas Wu. Pada saat ini, Sylvia Bai tiba-tiba bergerak dan menghadang serangan Argus Feng. Dia menghadapi Argus Feng dan berkata dengan marah, "Dia sudah seperti ini, apa kamu masih ingin membunuhnya? Apa perlu kamu melakukannya dengan begitu kejam?" Tidak peduli bagaimanapun juga, Sylvia Bai tidak akan membiarkan Dimas Wu mati. Meskipun dia tahu bahwa Dimas Wu tidak ingin dirinya terlibat, dia tetap tidak akan mengabaikannya begitu saja. Dia telah memutuskan untuk mengatur hidup dan mati Dimas Wu. Argus Feng menghentikan gerakannya, dan ekspresinya sangat dingin. Dia memandang Sylvia Bai dan berkata satu kata demi satu kata, "Aku sudah pernah memberinya kesempatan, tetapi dia sendiri yang cari mati, dan itu bukanlah kesalahanku." Niat membunuh Argus Feng telah diputuskan dan tidak dapat diragukan lagi. Sylvia Bai mengerutkan keningnya. Dia merenung beberapa detik, dan kemudian berkata dengan tegas, "Bukankah kamu ingin aku menikah denganmu? Selama kamu berjanji tidak membunuh Dimas Wu, maka aku akan menikah denganmu dan tidak akan pernah menyesalinya." Kata-kata Sylvia Bai sangat tegas, dan nada bicaranya sangat yakin. Demi melindungi Dimas Wu, dia bersedia melakukan apapun.
Dimas Wu yang kesadarannya masih kacau langsung menggerakkan alisnya dengan kesakitan, seolah-olah dia telah merasakan tekad Sylvia Bai untuk memperjuangkannya. Dia secara tidak sadar ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa sadar, apalagi berbicara. Ketika mendengar itu, ada sedikit ekspresi senang yang aneh di wajah Argus Feng yang dingin. Dia menatap Sylvia Bai dengan tatapan yang dalam, dan perlahan bertanya dengan hati-hati, "Apa kamu yakin kamu tidak menyesal?" Sylvia Bai mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku yakin." Ketika melihat ekspresi Sylvia Bai yang yakin, Argus Feng tiba-tiba terdiam. Dia merenung sejenak, dan perlahan berkata dengan serius, "Baik, aku setuju, tetapi ingat bahwa ini semua aku lakukan karena mempertimbangkan hubungan kita dulu, dan ini adalah kesempatan terakhirmu." Argus Feng berjanji untuk tidak membunuh Dimas Wu. Alis Sylvia Bai yang mengerut itu akhirnya sedikit mengendur. Tanpa ragu-ragu, dia segera berkata dengan serius kepada Argus Feng, "Karena kamu sudah setuju, sekarang kamu sudah bisa melepaskan Dimas Wu, kan?" Menantu bodoh yang hebat, bab 772 lubang hitam kosong 2. Sylvia Bai tidak ingin menunda-nunda waktu lagi. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk segera membawa Dimas Wu keluar dari sekte Tianqi. Namun, setelah mendengar kata-kata Sylvia Bai, Argus Feng langsung berkata, "Aku memang berjanji untuk tidak membunuhnya, tetapi aku tidak pernah mengatakan untuk melepaskannya." Setelah mengatakan itu, Argus Feng dengan cepat mengarahkan telapak tangannya pada Dimas Wu yang terbaring di tanah. Tiba-tiba, energi sejati yang sangat kuat melesat keluar dari telapak tangan Argus Feng. Begitu energi sejati itu menyentuh udara, lubang hitam pun langsung terbentuk di udara, dan lubang hitam yang berputar itu langsung menyedot Dimas Wu ke dalamnya. Dimas Wu ditelan oleh lubang hitam itu. Kemudian, lubang hitam itu menghilang, dan Dimas Wu pun pergi. Semua itu terjadi dalam sekejap, begitu cepat hingga Sylvia Bai tidak bereaksi. Ketika dia tersadar, itu semua sudah terlambat. Dia langsung marah dan memelototi Argus Feng, kemudian berkata dengan galak, "Aku sudah menyetujui persyaratanmu, kenapa kamu masih ingin membunuhnya? Apa yang terjadi padanya?" Sylvia Bai benar-benar kesal. Dia telah mengenal Argus Feng selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa Argus Feng adalah orang yang tidak memegang kata-katanya sendiri dan tidak memedulikan perkataan orang lain seperti itu. Sebaliknya, Argus Feng terlihat sangat tenang dan menganggap itu semua memang sudah seharusnya terjadi. Dia tersenyum dan berkata dengan santai, "Aku hanya mengirimnya ke suatu tempat, kenapa kamu gugup?" Ekspresi Sylvia Bai sangat panik, dan dia bertanya dengan serius, "Tempat apa?" "Lubang hitam kosong," kata Argus Feng. Argus Feng mengatakannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah mendengar itu, Sylvia Bai menjadi semakin marah. Matanya penuh dengan kemurkaan, dan dia pun berkata dengan benci, "Lubang hitam kosong. Apa bedanya dengan kamu membunuhnya? Apa ada orang yang bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki lubang hitam kosong itu?" Lubang hitam kosong adalah tempat kematian di Changlingzhou, dan juga merupakan tempat pemakaman bagi orang-orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh dunia. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam sana, karena orang-orang yang pernah masuk tidak pernah keluar lagi. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat yang memakan orang tanpa menyisakan tulangnya sedikit pun. Tempat itu misterius, berbahaya, jahat dan juga menakutkan seperti jurang neraka yang dalam. Tidak ada yang berani memasukinya, bahkan Argus Feng pun tidak berani mencobanya secara sembarangan. Sekarang Dimas Wu benar-benar telah dibuang ke dalam lubang hitam kosong itu. Sylvia Bai sangat putus asa, dan juga sangat marah. Sementara itu, Argus Feng setenang biasanya, dan dia berkata dengan adil, "Setidaknya aku telah memberinya kesempatan, jika tidak dia sekarang sudah menjadi mayat. Kamu juga tidak perlu cemas dan marah, mungkin saja dia bisa menjadi orang pertama yang keluar dari lubang hitam kosong hidup-hidup."
Bagi Argus Feng, kata-kata itu hanya sebuah lelucon. Bahkan dia sendiri merasa sangat konyol saat mengatakannya. Titik 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 titik. Di dalam lubang hitam kosong, terdapat langit berbintang yang sangat luas yang tidak memiliki batas dan jejak. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada aura kehidupan sedikit pun. Yang ada hanyalah kegelapan tak berujung dan langit berbintang yang dipenuhi dengan bintang. Bintang-bintang berkedip yang tidak berhenti berputar itu memberikan sedikit vitalitas pada kehampaan yang tak terbatas itu. Dimas Wu melayang di udara dengan bertelanjang dada, tidak ada barang nyata yang ada di bawah tubuhnya, dan hanya ada energi khusus yang merajalela yang mengelilinginya. Energi tak terlihat tapi kuat itu berputar-putar di langit, merobek tubuh Dimas Wu, dan meninggalkan tubuhnya yang telah rusak dengan luka baru yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, darah dan dagingnya telah bercampur aduk, dan terlihat sangat mengerikan. Rasa sakit yang kuat telah merangsang Dimas Wu, dan membuat kesadarannya sedikit kembali. Dia membuka matanya dan melihat ke langit berbintang yang luas itu dengan bingung. Dia tidak tahu di mana dia berada atau mengapa bisa menjadi seperti itu. Dia tampak seperti orang mati, tetapi rasa sakit dari tubuhnya mengingatkannya bahwa dia masih hidup. Dia hidup dengan menderita. Organ dalam, anggota tubuh, dan setiap inci dari daging dan darahnya seperti telah mengalami kerusakan yang fatal. Rasa sakit yang tanpa batas itu membuatnya kewalahan, dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Penyiksaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia. Meskipun Dimas Wu memiliki tubuh yang istimewa, tetapi pada akhirnya tubuhnya tetaplah tubuh yang fana, dan dia tidak bisa menahan cedera dan siksaan yang tiada akhir seperti itu. Dia semakin merasa tidak nyaman dan lemah, dan hatinya juga semakin putus asa. Namun, serangan langit berbintang yang tak berujung itu tidak akan berakhir. Energi khusus yang melewati langit berbintang itu tidak berhenti merobek Dimas Wu. Energi itu tiba-tiba berputar dengan ganas, kemudian berkumpul menjadi satu dan membentuk pusaran energi yang seperti badai tornado. Pusaran energi itu menampung semua energi bersama-sama, kemudian menciptakan kekuatan serangan terkuat, dan mengumpulkan kekuatan kematian dan penghancur di dalamnya. Pada detik berikutnya, pusaran energi dengan kekuatan pembunuh terkuat itu langsung menyapu ke arah Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.